Oke ya teman-teman, selamat berjumpa kembali. Ini kedapatan motor Revo Absolute. Itu dikendalikan ketika jalan dia selang beberapa kilo atau beberapa meter, tidak tentu ya, dia mati. Katanya kemarin itu sudah pernah diservis di bengkel ya, katanya sih gitu. Cuman setelah 1 hari 2 hari motor ini mati. Nah, berikutnya apa yang harus kita cek? Nah, sekarang kita mau cek dulu untuk pengapiannya itu ada apa tidak ya. Sebagaimana dalam Revo Absolute ini untuk sistem pengapiannya atau CDI-nya itu menggunakan sistem tegangan 12 volt atau full DC ya untuk bagian pengapiannya. Nah, berikutnya akan kita cek untuk lakukan proses pengecekan pengapian. Kontaknya pengapiannya ada ya, kita cek. Kita coba hidupkan tanpa menggunakan cok busi. Mau lihat untuk penampakan di pengapiannya. Nah, motornya bisa hidup ya. Nah itu ya, hilang-hilangan untuk pengapiannya sepertinya ini. Ya, kecil lah ya. Pengapiannya hilang-hilangan mas. Berikutnya yang mau kita cek itu apa penyebabnya kok pengapiannya itu hilang-hilangan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, untuk sistem pengapiannya itu menggunakan tegangan 12 volt DC ya. Nah, untuk mempercepat pekerjaan kita gunakan untuk aki jumperan ya. Seperti ini, kita coba menjumper akinya untuk mempercepat pekerjaan. Oke ya, untuk di speedonya ini karena di skotlet ya, ini kelihatan cukup terang. Nah, biasanya ini kalau didobel langsung bisa ya, langsung normal. Kalaupun ada yang konslet itu pasti sekringnya putus. Ternyata ini tidak sepertinya. Oh ya, benar ya. Ternyata setelah kita jumper dengan aki itu untuk mesinnya normal ya, kita gas tidak ada batuk-batuknya atau putus-putusnya di bagian pengapiannya. Nah, langkah berikutnya apa yang harus kita cek? Kita kembali lagi seperti yang saya katakan, bahwasanya pengapian ini mengandalkan tegangan aki 12 volt. Nah, bila mana aki tersebut itu sudah tekor ya, istilahnya aki itu sudah kehabisan tegangan, paket mas. Oke, tadi mohon maaf ada paketan ya datang. Nah, sementara gini ya, saya ulangi lagi. Untuk sistem CDI-nya ini menggunakan sistem tegangan 12 volt. Nah, bila mana untuk tegangan akinya itu sudah tekor ya, atau dalam artian tidak menggunakan aki, motor ini akan normal saja sebenarnya, asalkan dalam proses pengisiannya itu bagus ya mas ya. Nah, sekarang yang terjadi adalah kenapa motor ini bisa kehabisan aki, kan gitu. Nah, sekarang yang perlu kita cek itu adalah sistem pengisiannya. Oke, lanjut ya. Dimana sistem pengisiannya ini dikendalikan oleh spool dan kiprok ya. Sebentar. Ada apakah di dalam spool dan kiprok ini? Apakah memang spoolnya yang rusak atau kiproknya yang rusak? Nggih, Pak De. Pripun, Pak De? Ya mikir ya. Nggih. Oh nganu, bojoku pakis lho. Bojoku apa jenenge? Meteng. Lah iya kene iki. Lah iya. Jok mam dhewe bisa kok, ya? Hah? Jok mam dhewe bisa. Jok ngene iki nak masak suwarang. Sun ya. Nggih, Pak De. Oke ya, kita mau cek dulu untuk bagian sistem pengisiannya ini
ada berada di sini ya. Ini ada sistem pengisian yaitu kiproknya, ada alatnya ya. Nah, dimana untuk kiprok di sini kita mau cek dulu bagaimana untuk cara ngeceknya ya. Bentar, kita ambil tes pen dulu, kita tancapkan. Yeay. Di sini kiproknya itu mengandalkan 4 soket ya, dimana di sini ada kabel warna putih, kabel merah, kuning dan hijau. Kita cek kabel merahnya dulu. Nah ini ya, ini ada. Nah karena di sini untuk tegangan positifnya ini didapat dari aki ya, ini kan menuju ke aki untuk yang kabel merahnya ini ya. Jadi kabel putih itu didapat dari spool, oke. Terus kemudian kabel merahnya ini dapat dari langsung menuju ke aki, karena akinya kondisinya kita jumper, yaitu kondisi aki normal ya, makanya di sini akan hidup ya. Oke. Sekarang gini, kita mau cek dulu yang ada di yang dari bawah itu dari spoolnya dulu ya. Kita mau cek, kita cek yang kabel warna putih dan kuning. Sementara ini kalau kita mau cek pengisian, kita fokus untuk yang ngecek warna putihnya. Oke, kita tancapkan untuk warna putih ya. Oke. Sambil disela apakah hidup hijau ini ya. Astagfirullahaladzim. Ini dia. Napa? Oh, oke. Nggih, Bun. Nggih. Oke ya, kembali lagi kita cek dulu untuk yang kabel warna putihnya ini. Nah hidup ya ternyata ya. Nah hidup, berarti menandakan yang spool atau kabel spoolnya itu normal ya. Terus kemudian untuk kita sekalian cek untuk yang warna kuning ya, meskipun nggak ada hubungannya tapi kita cek dulu. Nah ada ya, yang kuning ini adalah jalur lampu. Nah terus di sini kita mau cek dulu, kita tancapkan di sini. Nah inputan yang kabel warna putih kan sudah ada ya, inputan kabel putih sudah ada. Kemudian untuk outputan yang kabel merah ini ya, ini harusnya ada, harus ada. Sebentar, ini mau tak buka dulu untuk positif akinya. Oke ya, nih ya sudah terputus ya. Nah nih kabel positif akinya sudah saya copot ya. Jadi artinya tidak ada tegangan yang didapat daripada kabel positif aki. Kita mau cek dulu. Seharusnya untuk kiprok yang normal ya, untuk kiprok yang normal itu kalau kita selah, kabel merah ini mengeluarkan tegangan ya, mengeluarkan tegangan. Nah ini mau tak pasang dulu untuk masanya. Nah ini masa bodi ya, kita mau cek dulu apakah ada atau tidak. Nah ya, ternyata tidak ada ya. Nah ternyata tidak ada, yang harusnya ini ada mas ya. Nih harusnya ini ada, sehingga kalau yang kabel warna merah ini ada tegangannya, itu pasti motor ini akan bisa hidup. Tapi di sini ternyata tidak ada. Nah oke ya, dan ternyata ini setelah kita cek ya, di sini ada sedikit goresan, yaitu untuk yang kabel warna hitam di sini, yang bel itu ya. Nah ini ada sedikit goresan terkena pada setir di sini. Nah jadi ini yang menyebabkan ya, jadi ini yang menyebabkan akibatnya ketika pengisiannya itu terganggu. Nah kenapa kok sekringnya itu tidak putus? Nah sebetulnya untuk Revo Absolute di sini untuk kapasitas sekringnya itu berada, yang merah ini ya, ini berada di rank 7,5 setelah saya cek. Kemudian untuk rank pengisiannya itu menuju di 10 ampere, yang artinya
sekring merah ini harusnya itu warna coklat, kemudian yang warna kuning ini pengisian itu menjadi 10 ampere atau aslinya warnanya merah. Nah itu ya. Terus kemudian setelah ini saya jauhkan di sini ya, ini saya jauhkan dari sini. Ternyata tetap ya, untuk masalah kiproknya tetap. Nah akibatnya ini kiprok ini mati ya. Ini kan yang tadi, yang aslinya tadi. Terus kemudian ini saya ganti ya, ini saya pinjamkan tuh di motor Vega ZR itu ya, itu di sana kebetulan ada konsumen juga. Ini saya pinjamkan di sini, ternyata bisa hidup normal ya. Habis ini kita mau cek juga untuk pengisiannya berapa tegangannya yang oke. Oh sorry, ini yang anu ya, yang mati ya, ini yang mati. Kita coba selah dulu ya, nggak bisa hidup ya. Terus kemudian kita mau cek dulu. Oke, kita ganti. Ya, ternyata bisa hidup normal sebagaimana mestinya untuk motor ini. Kemudian kita mau cek untuk pengisiannya itu jalan di berapa ya. Bentar. Ya, di sini untuk tegangan untuk terminal lakinya itu sudah saya lepas di sini. Yang tadi kalau pakai kiprok yang lama atau standarnya atau aslinya Revo ini ya, itu kalau dilepas positifnya ini mati motornya. Nah terus berikutnya untuk ngecek tegangan pengisiannya itu berada di berapa ya. Oke, kelihatan pun enggak ya, silau ya, enggak kelihatan ya. Oke ya. Kita perhatikan ini berada di rank 3 volt ya. Kelihatan benda ya. Nah itu ya, kelihatan ya, di rank 4 kita gas, nah dia malah turun. Nah ini seperti kasus klasik ya. Sebetulnya ini kalau kita mengeceknya tanpa menancapkan di akinya itu biasanya tidak terbaca di avometer seperti ini. Maka ketika digas itu akan terbaca turun ya. Untuk lebih realnya atau lebih pastinya untuk mengecek pengisian, yang pertama kita tancapkan di aki dulu ya. Kita tancapkan di akinya dulu, dia jalan sampai berapa volt ya untuk tegangannya. Oke, kita mau cek. Soalnya ini akinya kondisinya tekor ya. Kondisi akinya tekor. Jadi kalau kita mau cek pada aki tekor itu terbaca segini ya, terbaca 9 volt. Kita coba gas ya, maka yang terbaca yaitu adalah tegangan aki saat ini ya, tegangan aki saat ini. Nah terus kemudian apakah ini kan ragu ya, ini kan ragu artinya kok sudah diganti kiprok yang normal kok tegangannya tetap di 10 volt. Nah itu yang terjadi adalah ketika kita memasang aki yang tekor di motor itu, kalau dicek terutama di motor-motor klasik itu yang terbaca adalah tegangan aki saat ini. Nah itu dia pengisiannya kan jalan itu ya. Cuman kita kan ragu ya, kita kan ragu hanya berada di 12 13 kemudian turun lagi ya. Lebih bagusnya atau lebih detailnya itu kita gunakan kapasitor ya, yang seperti yang sudah saya divideokan sebelumnya. Sudah banyak ya kasusnya. Sebagaimana kalau saya ngecek untuk pengisian itu saya selalu gunakan untuk kapasitor. Dan ini adalah real ya, ini yang real. Dalam artian logikanya kita itu lebih mengecilkan kapasitas baterai itu sendiri. Nah yang pada akhirnya ini sebentar dikasih tegangan digas gini dulu ya. Nah itu ya, ini sudah bisa memfilter untuk tegangan DC nya. Kita coba ini ukur berapa
untuk penampakannya ya, untuk tegangannya berapa. Ini sulit ya, karena kita akan kerja sendiri ya, mohon maaf kalau videonya belepotan ya. Nah itu kelihatan ya, tuh berada di rank 14. Kita gas sedikit ya, ini ya, bahkan langsam pun dia sudah bisa menyentuh 13 volt ya. Kita coba gas sedikit sekali ya. Nah itu dia sudah menunjukkan ke angka 14 volt. Ya, ini adalah tegangan yang real ketika kita mengecek pengisian menggunakan kapasitor. Maka kesimpulannya dari sini itu adalah kiproknya yang bermasalah. Nah, sehingga kerja kita itu lebih mengerucut ya, lebih mengerucut. Oke, lebih mengerucut. Oke, setelah kita ketahui akinya tekor itu diakibatkan oleh tegangan kiprok yang tidak masuk di pengisian, atau pengisiannya terganggu daripada kabel hitam ini tadi ya. Kabel hitam itu kalau di motor Honda itu keluaran kontak ya, makanya inputan kontaknya kan saya katakan tadi dicabang dari sini ya, dapat dari sini. Oke, mungkin itu saja ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya rasa untuk cukup panjang untuk durasinya, mohon maaf bila videonya belepotan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.